Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rismayanti dari PGSD kelas 3C Universitas Kuningan akan menjelaskan materi mengenai sistem dua benda langit, pengaruh gravitasi terhadap bentuk bumi, pasang surut, serta orbit planet. Langsung saja untuk topik yang pertama, di sini ada pengertian gravitasi bumi. Sebagaimana dikemukakan oleh Maryam Eka dan Fahrudin Ahmad tahun 2020 yang dikutip di halaman 29, mengemukakan bahwa gaya gravitasi bumi adalah kekuatan yang membuat bumi menarik objek ke pusatnya. Hal ini berarti bahwa dengan adanya gravitasi bumi, kita bisa berjalan dengan mudah di bumi. Bahkan air bisa mengalir di sungai sampai ke laut sesuai dengan alurnya. Kemudian, hal tersebut sependapat dengan Happy L. Rais dalam Sunardi dan kawan-kawan tahun 2019 yang dikutip di halaman 129 mengemukakan bahwa gravitasi diartikan sebagai kekuatan gaya tarik bumi, proses gaya tarik bumi dan gaya berat suatu benda. Nah, gravitasi bumi bekerja untuk menyeimbangkan alam semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya gravitasi bumi dapat menarik atau mendorong suatu benda dengan adanya gaya tarik bumi tersebut. Kemudian di sini ada teori mengenai gaya gravitasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, yang berbunyi bahwa besarnya gaya tarik-menarik suatu benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya gaya gravitasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Sir Isaac Newton. Hal ini bermula dari pohon apel yang ada di depan rumahnya ketika ia sedang duduk di bawah pohon dan ia mendapatkan pemikiran mengenai teori gravitasi ketika beberapa apel jatuh ke atas kepalanya. Dari catatan asistennya, tertulis bahwa menurut Newton, kekuatan gravitasi tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi saja, tapi bisa meluas hingga lebih jauh. Nah, gaya gravitasi ini jugalah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Untuk materi selanjutnya mengenai pengaruh gravitasi terhadap bentuk bumi. Sebagaimana dikemukakan oleh Warisman dan Subhan tahun 2015 yang dikutip di halaman 18 mengemukakan bahwa pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bumi mengakibatkan bumi berputar pada porosnya atau berotasi dan bumi mengelilingi matahari atau berevolusi. Maksudnya, di sini dijelaskan bahwasanya dalam hal ini, gravitasi matahari menarik bumi ke pusat matahari, sedang gaya gravitasi bumi tetap mempertahankan posisi bumi, sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari agar tidak tertarik ke pusat gravitasi matahari atau tetap berada pada orbitnya. Kemudian, Warisman dan Subhan juga mengemukakan bahwa gravitasi bumi menarik bulan ke pusat bumi, sedang gaya gravitasi bulan tetap mempertahankan posisi bulan, sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi agar tidak tertarik ke pusat bumi, atau tetap berada pada orbitnya. Artinya bahwa di sini pengaruh gaya gravitasi bulan terjadi terhadap pasang surut air laut. Gaya gravitasi bulan akan menarik air laut ke arah bulan sehingga mempengaruhi ketinggian ombak dari permukaan laut. Selanjutnya ada pasang surut air laut. Menurut Surinati tahun 2007 yang dikutip di halaman 16 mengemukakan bahwa pasang surut adalah suatu gerakan vertikal atau naik turunnya air laut secara berulang-ulang dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari massa laut. Artinya bahwa pasang surut ini merupakan gerakan naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara berulang-ulang. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi atau gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Kemudian Hamunal B tahun 2018 mengemukakan bahwa pasang surut air laut merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi benda-benda langit. Artinya bahwa pasang surut air laut ini merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut dalam selang waktu tertentu disebabkan oleh adanya gravitasi benda-benda langit. Karena sifat pasang surut yang periodik, maka pasang surut dapat diramalkan.
Nah, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasang surut merupakan gerakan naik turunnya permukaan air laut secara periodik atau dalam selang waktu tertentu yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi atau tarik-menarik antara benda-benda langit, seperti bumi, bulan, dan matahari. Lanjut, kemudian di sini ada penyebab terjadinya pasang surut air laut. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya Ade dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 2, mengemukakan bahwa ada beberapa sumber yang mempengaruhi pasang surut, adalah gaya gravitasi matahari dan bulan. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya massa bulan lebih kecil dari matahari, dan karena jarak bulan terhadap bumi jauh lebih dekat, maka gaya tarik bulan terhadap bumi lebih mempengaruhi pasang surut di bumi daripada gaya tarik matahari. Jadi, benda langit yang memiliki pengaruh besar dalam terjadinya pasang surut air laut adalah gaya gravitasi dari bulan, karena jarak bulan lebih dekat ke bumi. Kemudian hal tersebut diperkuat oleh adanya teori dari Newton dalam Yonade tahun 2017 halaman 83 yang membuktikan bahwa pergerakan pasang surut adalah akibat gaya tarik bulan yang berbeda besarnya untuk setiap titik di permukaan bumi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh jarak yang berbeda dari setiap titik terhadap bulan. Kemudian, kondisi air laut pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama dan saat bulan baru. Sebagaimana dikemukakan oleh Enora E.F., Dwi Ridal L. tahun 2020 yang dikutip di halaman 26, bahwasanya pasang surut purnama terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Pasang akan maksimum apabila terjadi gerhana matahari karena air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari dengan arah yang sama. Artinya, bahwa pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan lebih dekat daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama pun terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru, di mana jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik air laut. Kemudian, kondisi surut pada permukaan air laut terjadi pada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama dan bulan baru. Sebagaimana dikemukakan oleh Enora E.F., Dwi Ridal L., bahwasanya pasang surut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu terjadi pasang yang rendah dan surut yang tinggi. Artinya, ketika posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam sudut yang tegak lurus, maka terjadilah penurunan permukaan air laut. Pasang surut perbani terjadi 2 kali, yaitu saat bulan 1/4 dan 3/4. Nah, kemudian selain yang telah dijelaskan tadi, pasang surut juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Yang pertama ada rotasi bumi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah M. tahun 2006 yang dikutip di halaman 187 yang mengemukakan bahwa karena bumi berotasi, maka laut yang berhadapan dan membelakangi bulan akan selalu berganti. Artinya, daerah yang mengalami sekali berhadapan dan sekali membelakangi bulan, di mana air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Oleh karena itu, gaya tarik bulan lebih besar 2 kali lipat daripada gaya tarik matahari, sehingga banyak air laut yang mengalami pasang ketika malam hari. Tinggi permukaan air laut pada saat pasang dan surut berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Perbedaan tinggi permukaan laut di tengah samudra saat pasang dan saat surut bervariasi antara 1 meter hingga 2 meter. Kemudian faktor yang kedua ada revolusi bulan terhadap bumi. Sebagaimana dikemukakan oleh Yonade dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 83, mengemukakan bahwasannya revolusi bulan terhadap bumi adalah perputaran bulan yang mengelilingi bumi dengan orbitnya berbentuk elips dan memerlukan waktu 1 bulan. Bulan yang merupakan satelit alami dari bumi ternyata mempunyai revolusi ganda, yaitu dengan bumi dan juga dengan matahari. Jadi, ketika mengalami revolusi secara bersamaan dengan bumi, maka ada kemungkinan di mana matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdekatan. Dengan demikian, kekuatan gaya tarik keduanya akan bergabung dan dapat menarik permukaan air laut dari kondisi yang biasanya. Revolusi bulan terhadap bumi mengakibatkan air laut di bumi yang posisinya menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga menimbulkan air laut pasang. Dan sebaliknya, saat air laut tidak menghadap pada posisi bulan, akan mengalami surut.
Kemudian, faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya revolusi bumi terhadap matahari. Sebagaimana dikemukakan oleh Hyonade dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 83 mengemukakan bahwa revolusi bumi terhadap matahari adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dengan orbitnya berbentuk elips dengan memerlukan waktu 1 tahun. Revolusi bumi terhadap matahari menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut, karena akan ada masa di mana bumi dekat dan jauh dari matahari. Hal ini dipengaruhi pula oleh orbitnya yang berbentuk elips. Nah, berdasarkan ketiga faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pasang surut air laut ini dikarenakan adanya gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Namun yang lebih berpengaruh adalah gravitasi bulan, karena bulan mempunyai jarak yang jauh lebih dekat ke bumi. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai orbit planet. Sebagaimana ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nasution H 2001 halaman 28, dinyatakan bahwa orbit adalah jalan yang dilalui benda langit lain yang lebih besar gravitasinya. Artinya, orbit ini merupakan garis edar yang dimiliki setiap planet. Dengan kata lain, orbit merupakan lintasan yang dilalui benda-benda langit dan memiliki gravitasi yang besar. Orbit merupakan jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh gaya gravitasi. Kemudian di sini ada teori gerak planet. Hukum yang menjelaskan tentang gerak orbit planet yaitu hukum Kepler, sebagaimana ada dalam Prakoso AB tahun 2019 halaman 11 mengemukakan bahwasannya Kepler merumuskan 3 hukum yang menjelaskan tentang gerakan planet di tata surya atau biasa disebut dengan hukum Kepler. Di mana hukum Kepler ini berbunyi, hukum 1 berbunyi semua orbit planet berbentuk elips, di mana matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Hukum pertama Kepler ini mengindikasikan bahwa orbit planet berbentuk lingkaran pada kasus yang sangat khusus dan umumnya berbentuk elips. Tingkat keelipsan suatu orbit ditentukan berdasarkan eksentrisitas orbit, di mana bentuk orbit bergantung pada nilai ekosentrisitas. Kemudian hukum yang kedua berbunyi bahwa vektor radius yang menghubungkan planet ke matahari menyapu luas yang sama dengan interval waktu yang sama. Hukum kedua Kepler ini menjelaskan bahwa pada orbit elips dalam waktu yang sama di sembarang titik lintasan vektor radius planet ke matahari menyapu luasan daerah yang sama. Hukum ini menghasilkan model sistem isolasi momentum sudut. Pada kasus ini, teori planet adalah nol, karena gaya gravitasi paralel dengan vektor R dan momentum sudut adalah konstan. Kemudian hukum yang ketiga berbunyi kuadrat dan periode orbit planet berbanding lurus dengan kubik dari radius orbit major. Nah, hukum Kepler yang ketiga ini menjelaskan hubungan matematis secara eksplisit antara periode orbit suatu planet dengan ukuran orbitnya. Kuadrat periode suatu planet yang berevolusi mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Karena adanya gaya gravitasi, gerak dari planet adalah melingkar, sehingga percepatan yang dialaminya adalah percepatan sentripetal. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai periode orbit. Periode orbit adalah waktu yang diperlukan bagi suatu benda untuk melakukan satu orbit penuh mengitari benda lain. Di sini ada beberapa jenis periode orbit untuk benda-benda yang mengitari matahari atau benda yang lainnya. Yang pertama ada periode sidereal, yaitu siklus sementara yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu orbit penuh relatif terhadap bintangnya. Ini dianggap sebagai periode orbit sejati benda tersebut. Kemudian yang kedua ada periode sinodis, adalah interval sementara yang dibutuhkan suatu benda untuk muncul kembali di titik yang sama relatif terhadap dua benda lain. Contohnya ketika bulan relatif terhadap matahari dilihat dari bumi kembali ke fase iluminasi yang sama. Periode sinodis adalah waktu yang berlangsung antara dua konjungsi berturut-turut dengan garis matahari ke bumi dan urutan linier yang sama. Periode sinodis berbeda dengan periode sidereal karena bumi mengorbit matahari.
Kemudian yang ketiga ada periode drakonitik, yang merupakan waktu yang berlangsung antara dua perlintasan benda atau node menaiknya titik orbitnya ke tempat benda tersebut melintasi ekliptika dan belahan selatan ke utara. Periode ini berbeda dengan periode sidereal karena kedua bintang orbit benda dan bidang ekliptika berpresesi terhadap bintang tetap, sehingga persimpangan mereka yaitu garis node dan juga berpresesi terhadap bintang tetap. Meski bidang ekliptika sering bersifat tetap di posisi yang ia tempati pada posisi tertentu, bidang orbit benda tersebut masih berpresesi dan mengakibatkan periode drakonitik berbeda dari periode sidereal. Kemudian yang keempat ada periode anomalistik, yang merupakan waktu yang berlangsung antara dua perlintasan benda di periapsisnya atau pada planet di tata surya yang disebut perihelion. Titik pendekatan terdekatnya terhadap benda yang menariknya. Periode ini berbeda dari periode sidereal karena sumbu semi mayur benda berjalan dengan sangat lambat. Kemudian yang terakhir ada periode bumi atau disebut juga tahun. Adalah waktu yang berlangsung antara dua penjajaran sumbu rotasi dengan matahari. Juga dilihat sebagai dua perlintasan benda di Ascensio Recta Nol. 1 tahun bumi memiliki interval sedikit lebih pendek daripada orbit matahari, karena sumbu inklinasi dan bidang khatulistiwanya secara perlahan berpresesi atau berotasi. Kembali sejajar sebelum orbit selesai dengan interval yang sama dengan kembalinya siklus presesi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.